Pasca diduga kuat melakukan penipuan dan penggelapan senilai hampir 70 miliar rupiah, pengacara Farhad Abbas, Elsa Sharif, hingga Vidi Galenso dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Firdaus Oiwobo selaku kuasa hukum korban. Yang menarik, di tengah laporan polisi tersebut, Rasman Arif Nasution turut memberikan komentarnya yang tampak lebih menyerang ke arah Farhad Abbas. Untuk mengetahui beberapa fakta terkait dugaan penipuan dan penggelapan tersebut, serta serangan yang diberikan Rasman terhadap Farhad Abbas, maka inilah 5 serangan Rasman pasca Farhad Abbas dilaporkan ke Polda oleh Firdaus Oiwobo, versi Cumi Top 5. Farhad Abbas dan Elsa Sharif resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Firdaus Oiwobo atas dugaan penipuan dan penggelapan senilai hampir 70 miliar rupiah. Sebagai informasi, Firdaus Oiwobo merupakan salah satu tim kuasa hukum korban bernama Andi Muhammad Rivaldi yang ditunjuk untuk mewakilkan menyelesaikan kasusnya. Lantas, seperti apa fakta terkait dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan Farhad Abbas dan Elsa Sharif? Dan seperti apa respon Rasman selaku kerabat Elsa Sharif dan seteru Farhad Abbas? Melaporkan, dan saya sudah melaporkan saudari Elsa Sharif dan Vidi Galesong Sharif SAMH terkait dengan dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 39 miliar. Ya, 39 miliar 950 juta kurang lebih yang ditransfer ke rekeningnya 2 orang ini. Namun ada bukti yang kami pegang bahwa saudara Farhad Abbas, Dr. Farhad Abbas juga menerima uang senilai 30 miliar kurang lebih. Ya. Jadi ada bukti kami belum buka di sini. Nanti di berita acara pemeriksaan akan kami tuangkan semuanya. Namun terlapornya saat ini adalah Elsa Sharif, ya. Profesor Dr. Elsa Sharif dan Vidi Galesong Sharif SAMH yang saya laporkan saat ini. Nanti lantas bagaimana perkara ini bergulir ke Farhad Abbas nanti akan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan selanjutnya. Ibu Elsa Sharif benar, dia datang ke kantor saya bersama dengan stafnya atau asprinya. Kak Elsa itu ya meneteskan air mata lah. Nah, kenapa dia merasa bahwa dia tidak melakukan seperti apa yang ditanya? Menurut penjelasan Firdaus Oiwobo selaku kuasa hukum korban, Farhad Abbas dan Elsa Sharif diduga bersiasat mengelabui kliennya untuk mendapatkan uang senilai puluhan miliar tersebut. Lantas, seperti apa detail penjelasan Firdaus Oiwobo terkait modus yang dilakukan Farhad Abbas dan Elsa Sharif? Jadi tindakan keji yang dilakukan oleh saudara Farhad Abbas dan Elsa Sharif, ya Profesor Elsa Sharif, adalah yang pertama, dia mengelabui klien kami seakan-akan uang itu untuk diselamatkan agar tidak disita oleh Polda Metro Jaya dan Jaksa, Polda Jawa Timur dan Jaksa. Dia bilang, hati-hati Bu, uangnya jangan simpan di rekening, nanti diambil oleh polisi dan jaksa, lebih baik disimpan di rekening kami. Akhirnya ditransferlah ke rekening si Elsa Sharif. Lalu cashnya diterima oleh Farhad Abbas, nilainya semua total akumulatif 69 miliar 950 juta. Dah, dalam kondisi ketakutan istrinya, klien kami ini, jelas-jelas dia ketakutan dan menyerahkan uang itu untuk menghindari TPPU, kata Farhad Abbas dan Elsa Sharif. Akhirnya ditransferkan. Setelah ditransfer mereka minta lagi uang operasional, ya, pengacara, jasa hukum pengacara 3 miliar. Dengan katanya untuk mengurus pra-peradilan daripada si tersangka ini yang saat itu tersangka sekarang sudah bebas. Tidak terbukti bersalah klien kami. Jadi pada saat itu dia ditakut-takuti. Suami ibu di dalam penjara, lebih baik aset ibu semuanya dialihkan ke kami agar menyelamatkan, agar ibu tidak disita oleh Polda Jawa Timur dan tidak disita oleh Kejaksaan Jawa Timur. Daripada ibu nanti sengsara, lebih baik dioper. Ya, nah, dalam kondisi seperti ini, istrinya udah bingung. Suaminya ditahan, ini pengacaranya menawarkan seperti itu. Akhirnya digeser semua. Uang-uang ini digeser semua ke Farhad Abbas dan Elsa Sharif, serta Vidi Galesong Sharif. Nah, setelah digeser, ternyata uang yang 3 miliar untuk pra-peradilan tidak dilakukan pra-peradilan oleh mereka. Sehingga kasusnya lanjut. Nah, karena tidak ditangani dengan serius oleh Elsa Sharif, uang yang 3 miliar diminta kembali. Karena dia tidak kerja, dianggap tidak kerja, dan surat kuasa diputus. Jadi tindakan-tindakan ini tindakan yang luar biasa.
tindakannya mengelabui dengan siasat jahat antara si Farhad Abbas ya, diduga antara Farhad Abbas dengan si Elsa Sarif. Di kolaborasi mereka berdua nih, selalu kolaborasi, gitu loh. Nah mereka diseakan-akan lawan, tetapi nggak taunya kawan di komplotan. Cerita tentang dia, kalau benar itu dugaan, itu kan sangat-sangat memprihatinkan. Ada klien, dia susah, kemudian dijanjikan ABC, pindah dana, dan lain-lain. Bukti transfer itu ada juga yang dikirim ke saya, yang tujuannya ke FA. Tapi yang penting bagi saya, kalau itu memang sebuah kesalahan, seperti apa yang disampaikan Firdaus, dan atau orang yang menyampaikan ke saya, yang menagih kepada Kak Elsa itu, ya kembalikan dana itu. Nah yang kedua, kalau ini memang tidak dikembalikan dan dianggap ada pelanggaran hukum yang serius, tidak lanjuti. Itu saja. Karena kita ini mesti jelas bahwa equality before the law. Semuanya sama di mata hukum. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Tidak hanya omong belaka, Firdaus Oiwobo mengaku memiliki seluruh bukti penerimaan uang dari kliennya terhadap Farhad Abbas dan Elsa Sarif. Dan diketahui bukti tersebut telah diserahkan kepada pihak kepolisian. Bukti sudah lampirkan, makanya laporan kami terima ya. Oke, nanti aja susun. Ada bukti. Ada ya? Ada itu bukti ini. Di atas itu. Ini salah satunya bukti transferan. Nih, salah satunya bukti transferan ya ke atas nama Vidi Galensong. Ini 900 berapa itu? Jadi untuk Vidi Galenso senilai 9 miliar 950 juta. ya. Ini untuk Vidi Galenso dan untuk Pak ini Farhad Abbas. Ibu Elsa Sarif ini yang tertera 10 miliar. Begitupun juga yang lain. Nih, pokoknya total 39 miliar. Ya, ada lagi 10 Ya. miliar juga lagi. Dalih-dalih mereka itu bahwa ini uang untuk jasa hukum Dan katanya. juga yang lain-lain. Sementara di dalam perjanjian jasa hukum tidak ada dituangkan uang-uang senilai ini, 69 miliar. Jadi kalau tidak ada ya bukti dari jasa hukum, pernyataan jasa hukum senilai 69 miliar, maka kembalikan uang klien saya. Ya, jangan coba-coba merekayasa suatu perkara. Saya akan kejar Anda semua. Profesor Dr. Elsa Sarif, ya, Dr. Farhad Abbas, saya akan kejar Anda semua kalau Anda tidak mengembalikan uang klien saya. Kalau dengan angka yang 69M katanya begitu ya, wah ini kan nggak main-main gitu kan, dan ada bukti transfer dan lain sebagainya. Saya kira ya kalau ini kemana duit itu sekarang, itu heran juga saya gitu. Ya aturannya kalau uang sebanyak itu lumayan sih menurut saya ya. Tapi yang pasti kaget juga saya, oh ternyata begini toh orangnya gitu, ternyata oh begini, oh ya gitu aja, banyak aja saya. Tapi saya mulai, oh kau begini ternyata. Nah itu makanya kadang kita lupa semut di seberang lautan terang benderang, ya kan? Tapi gajah di pelupuk mata kepejam kita gitu, nah itulah. Farhad Abbas dan Elsa Sarif dituntut untuk mengembalikan seluruh uang yang diduga telah diterima dari klien Firdaus Oiwobo. Menurut Firdaus Oiwobo, tidak ada pintu damai jika mereka tidak mengembalikan uang milik klien itu. Kalau mereka ada itikat baik, masih ada mediasi, kembalikan uangnya. Kalau mereka tidak ada itikat baik, ya saya gas. Gitu. Saya sudah menerima konsekuensi apapun. Kerugian materialnya dari klien saya ini, 2 orang ini suami istri, ya kerugian materialnya yang pertama ditransfer ke Elsa Sarif 39 miliar bersama Vidi Galensong Sarif. Ya. Itu 39 miliar. Lalu diterima cash oleh Farhad Abbas 30 miliar. Jadi totalnya materialnya 69 miliar 950 juta. Imaterialnya terserah klien saya mau nyebut berapa. Karena dari 2019 dia sudah capek, sudah berantakan, udah apa segala usahanya. Gitu. Ini kejahatan yang luar biasa. Kejahatan ekonomi yang luar biasa. Diduga dilakukan oleh Farhad Abbas dan Elsa Sarif serta Vidi Galensong. Ini yang sedang ditagih ini 2 orang. Ada Kak Elsa, ada FA. Nah lalu bagaimana? Ya sudah, nggak ada pilihan lain. FA sama Kak Elsa duduk. Nah, atau saling membuktikan bahwa bukan dia yang menerima.
Buntut dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai hampir 70 miliar rupiah, Farhad Abbas dan Elsa Sharif disebut terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Lantas, seperti apa penegasan Firdaus Oiwobo dan seperti apa reaksi Rasman atas ancaman hukuman tersebut? Ancaman hukumannya 4 tahun ditambah 1 tahun lebih. Ya lumayan lah, ngeri-ngeri sedap. Nah, klien kami ini dalam kondisi sengsara. Dirampok uangnya. Dirampok dengan cara halus uangnya. Ketika diminta kembali lagi, alasan mereka apa? Untuk jasa hukum. Jasa hukumnya mana? Pra-peradilan aja kamu tidak melaksanakan. Kamu jasa hukum, besar sekali jasa hukumnya. Apakah kamu sukses menangani perkara tersebut? Toh di dalam pengadilan itu tertulis kok namanya Susilo Widodo kan? Yang menangani perkara itu Wibowo kan? Susilo Wibowo pengacaranya, bukan Farhad Abbas dan Elsa Sharif. Lantas duit yang 69 miliar itu mana? Yang alasannya katanya menyelamatkan untuk agar tidak disita oleh Polda Jawa Timur dan Jaksa Jawa Timur. Nah ini kejahatan yang luar biasa. Ini mengarah kepada TPPU. Makanya saya bilang sama Profesor Elsa Sharif, Farhad Abbas, sadarlah kalian. Jangan mencari celah untuk mencari kesalahan orang lain. Tobat. Saya dilaporkan undang-undang ITE, saya lapor lagi kamu. Saya tidak pernah takut dengan Elsa Sharif, saya tidak pernah takut dengan Farhad Abbas. Ingat, peperangan kita lanjut sekarang ini. Saya tunggu kamu di episode berikutnya, di berita acara pemeriksaan. Iya, saya sempat obrolin kemarin, 2 minggu yang lalu ketika sama-sama tampil di salah satu TV swasta. Dan di situ saya masih ngomong, Kak Elsa gimana? Iya, nanti saya kabari. Begitu. Nah, jadi sekarang kalau Kak Elsa menghindar juga menurut saya nggak baik juga. Lebih baik Kak Elsa pesan saya, ya sudah kakak ambil sikap aja. Kalau kakak tunjuk saya, ayo ketemu saya. Kita kejar oknum pengacara yang kakak sampaikan itu. Supaya kakak tidak terbebani. Tapi kalau memang tidak saya, ya kakak menurut saya juga harus berani menghadapi mereka. Karena bagaimanapun ini harus selesai. Nah, uang segitu dan udah melibatkan banyak orang nggak bisa nggak selesai. Nah, saya kasihan sama Kak Elsa, jujur. Nah, tetapi kalau pengakuan Kak Elsa ke saya kan itu nggak ada ke dia, tapi dia misalnya dana itu segala macam, saya nggak ngerti seperti apa gitu. Karena saya nggak mungkin juga buka semuanya kepada kalian kan, karena itu kan ada hak privasi yang harus saya jaga.